Satu, sedekatin jariyah, yaitu amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Sedekah jariyah. Ingat, bukan amal jariyah ya, tapi sedekah jariyah. Baik, redaksi hadisnya sedekah bukan amal. Amal itu bentuk tunggal, mufrad, jamaknya a'mal. Jadi kalau amal itu pasangannya dengan jari, a'mal baru jariyah. Yang kedua, amal itu lebih umum. Ada amal saleh, ada amal sayyi. Ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau sudah sedekah, itu artinya kebaikan saja. Di semua kebaikan, amal-amal baik itu disebut dengan sedekah. Disebut dengan amal saleh. Tapi kalau sudah kemudian terbagi pada dua bagian pada yang buruknya, maka disebut dengan sayyi namanya. Paham ya? Jadi redaksi hadisnya sedekah jariyah. Nah, kalau Anda misal punya sesuatu yang ingin diniatkan sebagai bagian dari ladang pahala akhirat kita, maka Anda harus cerdas memilih. Apa kiranya amalan yang saat saya kerjakan, pahalanya tetap mengalir sekalipun saya meninggal dunia. Maka Nabi memberikan rumus namanya sedekah jariyah. Dibagi dua. Ada sedekah tsabitah. Sedekah tsabitah itu kebaikan yang saat dikerjakan, pahalanya datang pada saat itu, tapi terputus seketika. Di saat kita meninggal, dia nggak datang lagi. Ada yang jariyah. Jariyah itu mengalir, dari kata jara yajri, terus datang. Jadi kalaupun kita meninggal, pahalanya terus mengalir. Contoh, Anda punya uang 50.000. Misal, Anda belikan makanan, kemudian Anda berikan pada si fulan. Atau Anda berikan langsung uangnya pada si fulan. Kemudian orang itu makan dari situ, ada tenaga bagi dirinya. Ketika dia gunakan tenaga itu untuk berbuat baik, misal dia salat, misal kemudian dia baca Al-Quran dan sebagainya, Anda dapat bagian dari pahalanya. Sepanjang tenaga itu masih dihasilkan dari bahan yang berasal dari Anda. Dari uang Anda. Kalau Anda berikan misalnya uang, dia pakai pakaian. Pakaiannya dia gunakan untuk menutup aurat. Ya kan? Atau misalnya pakaian dia gunakan untuk salat. Maka sepanjang digunakan, Anda dapat pahalanya. Tapi kemudian, kalau tenaga itu sudah hilang, atau pakaian itu kemudian rusak, dia buang, maka tidak mengalir lagi bagi Anda. Selesai sampai di situ. Modal yang sama. Yang pertama tadi disebut dengan sedekah tsabitah. Tsabitah, tetap sampai situ. Mauqufah. Selesai. Yang kedua, jariyah. Dia mengalir terus, mengalir terus. Misal, modalnya sama 50.000. Anda belikan mushaf. Paling cepat, Anda berikan pada penghafal Quran. Kalau sekedar disimpan di masjid, alhamdulillah. Tapi coba lihat berapa banyak mushaf di masjid, nampaknya jarang tersentuh. Silakan lihat. Ya, berapa banyak orang ke masjid buka mushaf kemudian membaca mushafnya. Memang ada yang baca, tapi intensitasnya dari sekian hari itu berapa yang baca. Kalau Anda mau cepat, titipkan pada penghafal Quran. Cari penghafal Quran, masuk ke mahad Quran, berikan kepadanya. Demi Allah saya katakan, dia punya dua keistimewaan. Pertama, penghafal Quran itu lebih banyak bersentuhan dengan mushaf. Jadi hampir setiap hari dia pegang, dia baca, dia pegang, dia baca. Yang kedua, penghafal Quran itu ketika membaca Al-Quran pasti mengulang-ulang. Jarang ada yang sekali baca kemudian selesai. Jarang. Kalau pembaca, cuman sekali baca. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pembaca. Tapi penghafal, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Berapa kali dia mengulang? Dan bukankah setiap hurufnya 10 kebaikan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membacakan satu huruf saja dari kitabullah, dia mendapatkan 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Walikulli harfin 10 hasanat. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berita baiknya, karena mushafnya berasal dari ikhtiar Anda, maka berlaku hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri man fa'ala bihi min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, man dalla ala khairin